Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah rekomendasi HP terbaik di bulan Februari. Oke, sebelum masuk daftarnya, simak dulu disclaimer berikut ini biar paham konteks gimana dan kenapa ini HP bisa masuk rekomendasi saya di bulan ini. Yang pertama untuk HP di harga 1 sampai 1,5 juta. Nah, di range harga segini tuh saya prefer HP itu harus punya memori lega 128 GB. Dan udah ada beberapa macamnya ya. Yang pertama ada Tecnospark Go 2 ya. Di 1,2 jutaan. Ini 1 jutaan udah punya speaker stereo dan layarnya juga cukup smooth di 120 Hz. Sebenarnya ada yang baru lagi sih si Spark Go 3, harganya juga nggak beda jauh, cuma karena tahun ini tuh memori lagi susah ya, dengan harga segitu kita cuma dapat memori 4/64 yang mana udah terlalu sempit lah buat sekarang. Jadi ya saya nggak terlalu rekomendasiin yang model lebih baru itu. Karena ya spek lainnya tuh kurang lebih masih mirip ya, paling cuma ketambahan fungsi Tekno AI yang emang lebih spesifik di voice assistant Ella-nya. Yang kedua ada Infinix Smart 10 di harga 1,3 jutaan. Sebenarnya kalau kita ngelihat speknya sih nggak terlalu beda jauh ya dengan Spark Go 2. Cuma emang saya suka banget sama desain HP ini yang bener-bener minimalis, nggak neko-neko, tapi ya kelihatan mahal gitu untuk harga 1 jutaan. Yang ketiga ada Itel City 100 di harga 1,4 jutaan. Dibanding dua HP lainnya, ini HP memang punya RAM yang agak mendingan ya. Dia udah 6 GB, terus baterainya juga lebih badak ya, 5200 mAh, ngecas lebih kenceng di 18 watt, dan yang paling saya suka desain HP ini tuh tipis banget. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau emang ngincer performa yang enak buat dipakai harian, kayak multitasking yang lancar, nggak dikit-dikit force close, saran saya sih jangan ambil yang RAM-nya 4 GB ya, itu udah mepet banget buat sekarang. Mending ambil yang RAM-nya 6 GB sekalian yang ada di Itel City 100. Lanjut untuk harga 1,5 sampai 2 juta, di sini saya prefer HP itu harus punya baterai yang badak atau layar yang lega lah buat dipakai maraton streaming. Yang pertama ada Redmi 15C di harga 1,7 jutaan. Ya, di harga segini kita dapat HP Redmi dengan desain yang cukup stylish ya. Memang sih 14C ada yang lebih murah, cuma sekarang 14C itu harganya digoreng lagi, Pak. Jadi ya udahlah kita ambil yang model yang lebih baru sekalian gitu. Karena ya 15C pun ada upgrade-nya juga ya dari segi baterai lebih banyak di 6000 mAh dan ngecasnya lebih kenceng di 33 watt. Yang kedua ada pemain baru Nubia V80 Max di harga 1,8 jutaan. Ini juga jualannya baterai badak ya, 6000 mAh ditandemin sama charger 22,5 watt yang bisa dibilang lumayan kenceng lah. Layarnya juga lega ya, 6,9 inch yang juga enak dipakai buat maraton streaming. Yang ketiga ada Samsung A07 di harga 1,9 jutaan untuk varian paling tinggi di 6/128 GB. Emang sih HP ini nggak jualan baterai, nggak sebadak yang lainnya, tapi untuk pemakaian harian jujur ini yang speknya paling mateng ya. Kapan lagi coba Samsung pakai chipset Helio G99 yang lebih ngegas dari Redmi dan Nubia tadi ya. Udah gitu storage-nya juga udah pakai UFS yang mana bikin performanya itu lebih satset buat buka aplikasi ini itu. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau emang ngincer performa yang lumayan saset buat dipakai harian sih susah ya buat skip Samsung A07 yang sekarang speknya tuh udah jauh lebih mateng bahkan dibandingin dengan HP-HP Tiongkok lainnya gitu. Tapi ya perlu diingat ya Samsung A07 ini yang paling sweet spot justru di 6/128 ya, yang varian paling mahalnya, yang mana harganya tuh udah 1,9 jutaan. Dan kadang ya karena langka, harganya tuh berpotensi buat digoreng lagi. Jadi kalau emang budgetnya ada, ya monggo silakan ambil Samsung A07 yang 6/128. Tapi kalau budgetnya mepet ya, Redmi 15C itu udah cukup banget buat harga segini. Oke, untuk HP di harga 2 jutaan di sini udah mulai didominasi sama HP-HP yang 5G ready. Jadi ya saran saya kalau bisa incer aja yang HP 5G ready yang lebih proper buat dipakai jangka panjang. Nah, yang pertama ada Moto G45 ya, yang so far sih harganya lumayan gak aman, udah mulai digoreng-goreng lagi. Dari yang tadinya kita bisa dapat di 2 jutaan tipis, sekarang udah susah banget, bahkan udah tembus di 2,6 sampai 2,8 jutaan. Tapi di harga segitu pun ini HP tuh speknya masih lumayan oke ya. Kita dapat storage lega 8/256, terus chipset Tenaga Snapdragon 6S Gen 3 yang juga lumayan kenceng, dan jangan lupain juga ya performa kamera video di sini juga cukup stabil buat harga 2 jutaan. Yang kedua ada Tecno Pova 7 5G di harga 2,8 jutaan. Ya di 2 jutaan tipis ada Pova 7 tapi yang 4G ya. Kalau emang ngincer buat jangka panjang sih saran saya ambil yang 5G ready sekalian di HP ini. Karena ya kita dapat chipset yang lumayan kencang, Dimensity 7300, terus baterainya 6000 mAh dengan fast charging di 45 watt. Yang ketiga ada Poco M7 Pro di harga 2,8 jutaan. Sebenarnya HP ini tuh kelihatan B aja ya, cuma gara-gara kemarin saya ngelihat
Redmi Note 15 series di harga 2 jutaan itu cuma bisa jualan HP 4G doang ya, si Redmi Note 15 4G. Poco M7 Pro ini jadi kelihatan menarik ya, karena dia udah 5G ready, terus opsi memorinya juga lega, dan harganya itu yang masih sangat-sangat stabil. Mungkin kita bisa nungguin seri barunya dari Poco M7 Pro ini, mungkin M8 Pro namanya, tapi saya ragu sih harganya bakal sama kayak gini tuh ragu, pasti bakal naik. Oh ya, sebenarnya kalau pengen HP 5G ready di 2 jutaan tipis ya, itu ada Nubia A76 5G. Harganya bahkan nggak nyampe 2,1 jutaan kalau saya cek di lapak-lapak online. Cuma ya HP ini emang menariknya di 5G ready doang gitu ya, chipsetnya 5G. Sisanya spek lainnya tuh kelihatan B aja, bahkan kalau dibandingin sama tingkah HP tadi tuh kerasa, ya kalah jauh lah, kayak baterai cuma 5.000 mAh, terus chargernya cuma 10 watt. Nah, dari 3 pilihan tadi, karena ngelihat si Moto G45 ini stoknya udah makin langka, terus digoreng habis-habisan, saya jadi nggak terlalu rekomendasiin HP ini ya, karena ya nyarinya susah gitu. Mending cari yang stoknya lebih aman yaitu di Poco M7 Pro. Karena ya dari segi spek nggak terlalu beda jauh, dan kita masih dapetin charger yang juga lebih kenceng di HP ini. Lanjut, untuk HP di harga 3 jutaan, di sini opsi memori kencang mulai jadi pertimbangan nih, buat makin jangka panjang. Nah, yang pertama ada Alphard Matcha di harga 3 jutaan tipis. Tadinya tuh saya sempat masukin di harga 2 jutaan ya, cuma karena harganya udah mulai ya digoreng sana sini lagi ya, kita bisa dapetin di harga 3 juta sampai 3,1 juta gitu. Tapi tetap ya, untuk harga segini sih, untuk sebuah HP brand lokal ini udah bagus banget. Dia punya desain tipis, warnanya juga oke, dan yang paling menarik ya, ini udah pakai storage UFS 3.1 juga, yang juga lebih satset. Yang kedua ada Infinix Note Edge di harga 3,3 jutaan. Menarik nih, Infinix bikin HP 3D curve ya dengan resolusi 1,5K yang cukup rapet. Dan dengan bodi tipis ini kita masih dapat baterai badak 6.500 mAh. Cuma kadang Infinix ini bikin bingung sih, karena mereka juga bikin produk kanibal di harga yang sama-sama 3 jutaan. Kayak yang kemarin tuh baru ada Infinix Note 60 ya, itu 3 jutaan juga. Ya memang chipset-nya bahkan lebih kenceng ya, udah pakai Dimensity 7400. Cuma untuk bagian-bagian lain tuh kerasa agak turun sih, terutama di bagian baterai yang nggak lebih badak dari Infinix Note Edge. Dan yang ketiga ada iQOO Z10R yang harganya udah mulai naik tipis-tipis nih, di 3,5 juta. Tapi dengan harga segini pun kita bisa dapetin HP 3 jutaan yang speknya paling all rounder. Mulai dari kamera full frame, ada ultrawide-nya, terus memori kencang UFS 3.1, dan baterai masih badak di 6.500 mAh, plus fast charging di 90 watt. Oh ya, sebenarnya di harga segini ada juga Redmi Note 15 5G, dan ini bisa jadi opsi ketika kalian udah mulai bosen sama HP-HP dengan chipset MediaTek Dimensity. Karena ya Redmi Note 15 5G ini tuh udah pakai chipset Snapdragon. Cuma emang sih spek lainnya tuh kerasa kurang nendang, apalagi kalau udah head to head sama tingkah HP tadi, mulai dari memori sampai baterainya. Nah, dari 3 pilihan tadi, tutup mata ya, saya sih pilih iQOO Z10R, meskipun dengan harga yang paling mahal dari 2 HP lainnya tadi. Karena ya di HP ini kita dapetin spek yang bisa masuk lah untuk banyak kebutuhan. Kayak kita butuh ultrawide, ada, terus memori kenceng, ada, chipset paling ngebut, ada juga, sampai baterai badak yang ditandemi sama charger ngebut juga ada di HP ini. Oke, sekarang kita masuk di HP yang harganya 4 jutaan. Kalau bulan lalu harga 4 jutaan ini bisa dibilang battlefield-nya HP-HP yang punya spek gaming rata kanan. Kayak Infinix sama Poco nih berantemnya di sini nih. Cuma nggak tahu kenapa ya bulan ini tuh malah jatuhnya lebih variatif gitu. Ada yang jual spek kencang, ada yang jual body badak, bahkan ada HP yang biasa-biasa aja tapi UI-nya udah nyaman banget. Nah, yang pertama ada Infinix GT30 Pro di harga 4,6 jutaan. Ya, di harga segini kita balik lagi ya, bisa dapetin memori yang paling tinggi 12/512. Ini udah kenyang banget lah di harga segini. Kita dapetin HP dengan, tampilan atau tampang yang HP gaming banget ya, lengkap dengan RGB, tombol air trigger, dan spek yang masih kenceng pakai Dimensity 8350. Yang kedua ada Samsung A36 di harga yang masih stabil di 4,6 jutaan. Ini bisa dibilang alternatifnya orang mau beli Samsung A56 sih, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Karena ya dari segi tampang sampai UI ya masih mirip-mirip lah si Samsung A36 nih. Bahkan HP ini juga masih pakai chipset Snapdragon, yang mana orang-orang kan agak anti gitu ya sama Exynos. Nah, HP ini bisa jadi opsi yang patut dipertimbangin. Dan yang ketiga ada Redmi Note 15 Pro 5G di harga 4,7 jutaan. Ya, HP ini sebenarnya nggak terlalu yang gimana banget ya buat harga 4 jutaan, tapi yang saya salut memang dari segi ketahanannya ya. Dia udah IP69, terus tahan banting, bahkan saya sama tamu juga udah sempet bawa ke Pantai Ancol waktu itu ya. Kita rendam pasir,
kita guyur air, kita rendam di kolam renang, itu HP kagak mati-mati. Bener-bener levelnya tahan badak itu di atas rata-rata lah. Dan spek kayak gini tuh justru dibutuhin kalau kita cari HP buat pemakaian jangka panjang. Apalagi baterainya juga lumayan badak ya, di 6580 mAh. Nah, buat yang nanya, "Bang, kenapa Poco X7 Pro nggak masuk di harga 4 jutaan?" Ya, kalian bisa cek sendiri ya. Di lapak-lapak online sekarang udah jarang yang jual Poco X7 Pro di harga 4,8 atau 4,9. Malah kebanyakan udah jual di atas 5 jutaan. Yang mana harga segitu saya udah nggak terlalu prefer sih buat pilih Poco X7 Pro. Meskipun ya dari segi spek itu masih oke dan monster banget gitu. Tapi ya masih banyak opsi-opsi HP lain dari harga 4 jutaan yang lebih rekomen buat dibeli. Nah, dari gambaran tadi, kalau mengincar spek gaming rata kanan, sebenarnya nggak ada opsi lain sih selain Infinix GT30 Pro. Karena HP ini yang bisa dibilang paling mending speknya lah. Masuk semua lah untuk spek gaming atau spek kencang-kencangan ya. Cuma kalau emang ngincer durabilitas yang di atas rata-rata dengan kamera yang masih maintainable, Redmi Note 15 Pro dengan harga 4,6 sampai 4,7 jutaan ini juga jadi pilihan yang cukup oke. Lanjut untuk HP di harga 5 jutaan, di sini spek kamera buat konten udah mulai dipertimbangin. Kayak dia harus bisa ngerekam video 4K dan juga stabil. Yang pertama ada Infinix Note 60 Pro di harga 5,2 jutaan. First time nih HP Infinix seri Note dijual di harga yang bisa dibilang lumayan ya. Tapi dengan harga segini kita bisa dapetin spek yang nggak kaleng-kaleng dan ini first time Infinix pakai chipset Snapdragon. Dia pakai Snapdragon 7S Gen 4. Feels-nya juga kayak iPhone banget ya, termasuk ada MagSafe-nya dan ini udah pakai bodi metal. Cuma kalau kita lihat belakang, dia tuh malah punya feel kayak ROG Phone gitu. Karena di sini ada Active Matrix Display yang bisa kita custom suka-suka. Yang kedua, ada Vivo V50 di harga 5,4 jutaan. Ya sebenarnya ini model lawas, cuma karena harganya udah mulai turun, ini tetap menarik sih karena V50 ini juga pakai triple 50 megapiksel yang udah ditandemin pakai Zeiss ya, jadi nggak perlu diraguin lagi untuk kualitas hasil fotonya. Terus baterainya juga masih badak 6000 mAh dengan charger yang juga ngebut di 90 watt. Yang ketiga ada Samsung A56 di harga 5,7 jutaan. Ini untuk varian yang paling tinggi di 12/256. Dan di harga segini kita dapetin HP Samsung seri A dengan spek yang terganteng buat saat ini ya. Dia pakai Exynos 1580 yang cukup kenceng, terus update-nya panjang 6 tahun ke depan dan sekarang udah dapat update One UI 8 yang basisnya Android 16. Tapi ya kita perlu ingat juga kemungkinan bulan depan penerus dari A56 ini bakal nongol atau di-spill sama Samsung juga ya, A57. Kalau saya lihat bocorannya sih nggak terlalu jauh beda gitu ya. Paling cuma upgrade dari mesin, terus, bentukan kamera ya, kayaknya lebih ganteng sih di A57 nanti. Tapi kalau untuk yang lain, ya nggak terlalu signifikan sih upgrade-nya. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau emang ngincer tongkrongan yang keren, unik, Infinix Note 60 Pro itu bisa jadi opsi yang cukup fresh ya di harga 5 jutaan. Cuma kalau untuk pemakaian jangka panjang, saya sih agak susah buat skip Samsung A56 di harga segini. Karena ya kita bisa dapetin HP yang feel-nya juga premium, terus UI-nya enak, bisa di-custom sana sini lewat good lock-nya, dan yang paling penting, kamera video 4K-nya tuh stabil dengan mic yang tetap jernih. Oke lanjut, sekarang kita masuk HP di harga 6 jutaan. Nah, di range harga segini sebenarnya secara spek mah udah pada bagus-bagus ya, udah matang-matang, jadi ya balik sama kebutuhan dan selera masing-masing. Yang pertama ada Poco F7 di harga 6 jutaan tipis. Sebenarnya HP ini tuh harusnya masuk di harga 5 jutaan, 5 jutaan gede lah. Cuma karena unitnya mungkin langka, terus harganya digoreng habis-habisan ya di lapak-lapak online, ya kita bisa beli nih HP ya di harga 6 jutaan kecil gitu. Tapi di harga 6 jutaan kecil pun sebenarnya masih sangat-sangat worth it ya. Apalagi kalau kita ngelihat speknya yang masih monster ya, Snapdragon 8 Gen 4, terus memori lega 512 GB, dan kita masih dapetin body solid metal plus kaca di HP ini. Yang kedua ada Vivo V60 di harga 6,4 jutaan. Ini Vivo seri V yang paling baru ya, dan sekarang kamera Zeiss-nya lebih matang lagi karena udah punya lensa tele 3 kali yang tipis-tipis bisa jadi HP konser. Yang ketiga ada Sharp AquaSense 10 di harga 6,7 jutaan. Sebenarnya di harga segini ini HP secara spek sih nggak yang wah-wah banget, karena yang menarik dari HP ini lebih karena ukuran yang kecil. Ini layarnya 6,1 inch dan udah pakai layar terbaiknya Sharp yaitu IGZO yang mana ngasih warna super gonjreng. Dan dengan bodi sekecil ini kita masih dapetin baterai badak 5000 mAh dengan charger yang masih kencang di 37 watt. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau emang ngincer HP dengan kamera yang cukup maintainable, apalagi punya kamera tele, ya Vivo V60 ini susah sih buat di-skip itu aja. Tapi kalau ngincer performa gaming rata kanan, terus bodi yang masih mewah, solid, ya Poco F7 ini susah sih buat di-skip di harga segini.
Nah, untuk HP di harga 7 jutaan ini opsinya nggak terlalu banyak ya. Jadi ya lumayan gampang buat ngambil 3 besar. Yang pertama ada Poco F7 Pro di harga 7,5 jutaan. Di harga segini kita udah dapetin HP dengan Snapdragon 8 Gen 3. Real flagship ya dengan tanaman memori yang cukup lega di 12/512 GB. Untuk baterainya juga masih badak 6000 mAh dengan charger ngebut di 90 watt. Yang kedua ada Oppo Reno 15 di harga 7,6 jutaan. Sebelumnya 7 jutaan juga saya favorit banget sama Oppo Reno 14 ya. Karena ya bentukan HP-nya kecil, terus kameranya multi-enable, bisa dipakai buat ngonten di dalam air pula ya lewat mode underwater-nya. Dan sekarang dilanjutin lagi di Oppo Reno 15 yang terbaru ini udah pakai chipset Snapdragon, tepatnya Snapdragon 7 Gen 4. Yang ketiga ada Xiaomi 15T di harga 7,8 jutaan. Ya meskipun ini bukan versi Pro tapi kita tetap dapat, spek kamera yang cukup full tim ya. Ada kamera tele, terus dipakai ngerekam video juga enak, dan ini udah pakai chipset Monster juga ya, Dimensity 8400 Ultra yang itu enak juga buat main game rata kanan. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau yang ngincer HP dengan spek kamera yang cukup mountainable, terus memorinya lega ya sampai setengah tera, memang Xiaomi 15T di sini udah paling OP. Cuma kalau butuh HP dengan desain yang cukup compact, terus kita bisa ngonten di dalam air dengan enak ya, Oppo Reno 15 ini menurut saya masih lumayan cakep sih ya di harga segini. Karena ya itu tadi, selain spek kamera juga masih ngangkat, dia juga udah pakai ColorOS yang benar-benar smooth di harga segini. Oke lanjut untuk harga 8 jutaan di sini yang pertama ada iPhone 14. Biasanya kan saya selalu merekomendasiin iPhone 13 ya sebagai iPhone resmi termurah yang bisa kita beli saat ini. Tapi untuk kali ini saya ngerekomendasiin iPhone 14 karena ini HP ternyata masih bisa kita beli ya. Kalau nggak salah di lapak online Blibli itu masih ada yang dijual versi resminya. Kenapa saya pilih iPhone 14? Karena jelas ini model yang lebih baru dari iPhone 13. Ya meskipun sebenarnya kalau kita ngelihat upgrade speknya tuh nggak terlalu yang signifikan banget gitu. Kayak dia masih sama-sama pakai A15 Bionic. Tapi untuk RAM-nya si iPhone 14 ini tuh punya RAM yang lebih gede ya di 6 giga dan sensor kameranya juga lebih luas. Yang kedua ada Huawei Nova 14 Pro di harga 8,5 jutaan. Huawei kalau udah mainan kamera di harga segini wah ngeri ini barangnya ya. Karena nih HP tuh bener-bener jor-joran soal kamera. Kamera depannya bahkan ada 2 biji ya, yang mana salah satunya tuh bisa kita pakai buat nge-zoom, jadi selfie sambil nge-zoom. Terus kamera belakangnya udah pakai sensor RYYB yang tuh ngasih performa low light yang lebih cakep lagi. Jadi ini sensor yang juga dipakai di Huawei seri P ya, yang emang lebih fokus di kamera. Yang ketiga ada Samsung S25 FE di harga 8,8 jutaan. Nah, seri V ini bisa dibilang cukup favorit ya, terutama karena ini versi budget dari Samsung seri S, tapi kita masih dapetin fitur-fitur yang bisa dibilang flagship-nya Samsung ya, bahkan kayak Samsung DeX, terus Galaxy AI, itu tetap bisa kita nikmatin di HP ini. Ya, S25 FE ini sebenarnya dia lebih mirip sama S24 Plus ya, apalagi chipsetnya sama, bentukannya sama, tapi karena dia model lebih baru, tentu jaminan update-nya justru lebih panjang. Nah, dari 3 pilihan tadi, sebenarnya Samsung S25 FE ini bisa dibilang pilihan yang cukup aman ya. Apalagi tahu sendiri lah, Samsung One UI seri FE pula ya, kita tetap dapat fitur-fitur yang full tim untuk Samsung seri flagship. Cuma di harga segini saya lebih concern sama memori sih, karena Samsung ngasih memori yang nggak bisa dibilang gede banget ya. Dan kalau kita sandingin dengan Huawei Nova 14 Pro dengan harga yang sama-sama 8 jutaan, ini jauh lebih worth it ya. Kita dapat memori setengah tera, bahkan kameranya juga lebih OP. Ya, masuk di harga 9 jutaan, ini pemainnya sebenarnya nggak terlalu banyak ya dan bisa dibilang cukup sepi. Yang pertama ada mantan flagship-nya Samsung yaitu Samsung S24, harganya 9,2 jutaan ya. Dan di harga segini kita udah dapetin HP flagship Samsung tahun lalu yang bodinya masih cukup enak buat dipegang ya, compact banget dan ya performanya masih lumayan lah, Exynos 2400 tuh masih ngangkat buat main game-game rata kanan. Paling baterainya aja sih yang udah terlalu kecil ya, 4000 mAh dengan charger yang juga, nggak ngebut-ngebut banget di 25 watt. Yang kedua ada Poco F8 Pro. Sebenarnya kalau kita ngecek harganya di website resminya Xiaomi, ini harganya masih kepala 8 sih, 8.999, tapi kalau kita cek-cek di lapak online ya, ya udah banyak banget yang jual di atas 9 juta. Tapi masih sangat-sangat worth it ya, buat harga segitu kita udah dapet performa Snapdragon 8 Elite dan bisa dibilang itu HP termurah yang pakai 8 Elite gitu untuk saat ini. Plus, memori juga masih lega 12/512 giga dan jangan lupain juga ya, untuk urusan audio ini udah di-tuning pakai Bose. Dan yang ketiga ada iQOO 13 di harga 9,7 jutaan.
Sebenarnya setelah Poco F8 Pro masuk di daftar HP ini, iQOO 13 jadi agak nggak relevan ya, karena sebenarnya secara chipset itu kurang lebih mirip, tapi ya dengan harga yang lebih mahal, kita dapetin varian memori yang justru lebih kecil 12/256 GB. Jadi kayak nggak ada alasan gitu kalau F8 Pro udah ada, ya iQOO 13 ini kayak jadi pelengkap doang. Tapi jangan salah ya, eee, sekarang iQOO juga punya senjata baru nih yang belum dilepas sama mereka ya, yaitu iQOO 15R. Yang konon ini bakal jadi rivalnya Poco F8 Pro, karena secara spek mirip-mirip ya, dan bahkan iQOO 15R ini pakai chipset Snapdragon 8 Gen 5 ya. Untuk HP resmi yang keluar di Indonesia, ini baru yang pertama kali pakai chipset itu. Menarik sih kalau dia bisa dijual di bawah 10 juta. Oh ya, buat yang nanya, kenapa Xiaomi 15T Pro nggak ada di daftar 9 jutaan? Karena emang harganya tuh udah digoreng habis-habisan, Pak. Bahkan sekarang kalau kita cek di lapak-lapak online, itu udah dijual 10 juta ke atas. Nah, dari 3 pilihan tadi, kayaknya merem ya buat ambil Poco F8 Pro, yang memang punya spek cukup matang ya dari 2 HP lainnya tadi. Memori gede dapet, chipset kenceng dapet, terus ada tuningan audio Bose yang mana ini jadi salah satu fitur underrated di harga 9 jutaan. Oke, lanjut, sekarang kita masuk di harga 10 sampai 15 juta yang pemainnya juga lumayan banyak ya. Bahkan sekelas iQOO dan Poco aja nyemplung di real flagship kayak gini lewat iQOO 15 dan juga Poco F8 Ultra. Nah, 2 HP tadi sebenarnya udah sama-sama kenceng ya, speknya sama-sama monster, udah pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 terbaru. Coba kalau ngomongin untuk pengalaman main game sih, jujur ya, menurut keyakinan saya lebih nyaman main di iQOO 15. Karena dia udah punya fitur kayak frame interpolation yang bisa maksa game-game tertentu jalan sampai 444 fps. Kalau di Poco F8 Ultra ya secara performa ya sama-sama kenceng sebenarnya ya. Cuma memang HP ini tuh punya ciri khas di bagian sound system yang udah di-boost pakai Bose. Nah, kalau pengen yang lipat-lipat atau yang flip ya, Samsung Galaxy Z Flip 6 juga harganya udah makin turun ya. Sekarang yang varian 256 GB-nya tuh udah di 11 jutaan. Tapi kalau pengen yang lebih lega di 512 GB, itu juga harganya udah mulai normal di harga 12 jutaan. Nah, untuk harga 15 sampai 20 juta ini cukup banyak didominasi sama HP-HP yang top tier dari masing-masing brand lah, kayak Oppo Find X9 Pro dan Vivo X300 Pro. Dua-duanya ini sama-sama battle ya untuk urusan kamera, apalagi punya tele 200 megapiksel. Dan sekarang juga makin bingung ya, karena sebelumnya kan tinggal tutup mata, kayaknya better ambil Oppo Find X series ya di harga segini, karena udah pakai ColorOS yang lebih smooth. Tapi ya jangan salah, Vivo yang terbaru pun sekarang udah pakai Origin OS ya, yang juga enak banget buat dipakai. Jadi udah nggak pakai Fun-Touch lagi. Dan di harga segini juga ada Samsung S25 Ultra ya, ini pilihan flagship aman. Kita dapetin mesin kenceng, kamera yang enak buat foto-foto jarak jauh, dan jangan lupa juga One UI di HP ini yang enak banget ya, bahkan dipakai buat kerja. Apalagi dia udah punya Samsung DeX yang lengkap segalanya. Kalau mau iPhone juga ada ya, bahkan kita nggak perlu iPhone yang base model, udah dapet yang seri Pro, meskipun ya versi tahun lalu yaitu iPhone 16 Pro, itu harganya di 17 jutaan tapi untuk yang 128 GB. Kalau yang mau agak mendingan di 256 GB, kita mesti ngerogoh kocek lebih dalam di harga hampir 19 jutaan. Atau mau yang real HP gaming, nah di sini juga ada Nubia Red Magic 11 Pro. Ini harganya hampir 20 juta ya, tapi kita dikasih spek gaming yang udah tumpah-tumpah banget. Nggak cuma chipset kenceng, Snapdragon 8 Elite Gen 5 terbaru ya, tapi HP ini juga punya sistem cooling internal yang udah pakai fan. Jadi suhunya tetap aman biar digas performa yang paling maksimal. Dan yang terakhir untuk harga 20 juta ke atas, ini emang didominasi sama HP-HP lipat, HP-HP foldable. Dan kalau ngomongin foldable, kita tentu nggak bisa lepas dari Samsung ya, pionirnya, yang sekarang udah generasi yang ketujuh ya, Z Fold 7. Ini udah cukup mateng ya, makin ke sini makin mateng, arsitektur Fold-nya udah lebih kokoh lagi, terus UI-nya udah paling enak ya kalau ngomongin urusan foldable. Karena jujur ketika kita pakai HP lipat, kalau UI-nya nggak enak, itu kita nggak bakal bisa maksimalin layar gedenya di sini. Dan kalau ngomongin soal kenyamanan, kita emang nggak bisa lepas dari software-nya ya. Karena selain One UI, ColorOS-nya Oppo juga cukup mateng ya kalau buat urusan bikin HP foldable. Kita nggak cuma dapetin performa yang smooth, tapi juga dapetin pengalaman multitasking yang juga lebih oke ya di Oppo Find N5 lewat ColorOS terbaru. Dan yang terakhir ada juga Huawei Mate X7. Ini yang kemarin baru di-spill sama Huawei ya. Secara desain udah jauh lebih fresh dari sebelumnya ya, dan tetap ngasih feel yang mewah, bahkan sangat mewah dibandingin sama foldable-foldable lainnya.
Terus untuk kamera juga lebih dioptimize lagi ya di Mate X7 ini. Jadi secara performa dan fitur udah mirip-mirip sama Huawei seri P yang emang OP banget soal kameranya. Dan untuk arsitektur Valve-nya juga sekarang udah dirancang lebih kuat lagi. Oke, segitu aja dulu video rekomendasi HP terbaik di bulan Februari. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP-HP yang saya sebut tadi, monggo linknya udah saya taruh di bawah. Ya, sekali lagi video yang saya sebut di sini ya sekali lagi HP-HP yang saya sebut di sini itu murni pendapat saya pribadi ya. Jadi kalau ada HP yang belum sempat saya sebut, tapi menurut kalian itu lebih OP, punya fitur yang lebih cakep, atau lebih rekomen ya di harga segitu, monggo tulis aja di kolom komentar, kita diskusi bareng di sini. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.